Mulut romansa percintaan. Tuan, maukah kau menjadi pasangan hidupku? Bab 1. Siang itu, matahari yang terik mulai beranjak naik. Tang Raucu tengah berdiri di depan sebuah studio pengantin dengan mengenakan gaun putihnya. Wajahnya terbakar panas ketika dia melihat sepasang manusia tengah berpelukan dengan penuh gairah di dalam sebuah Porsche. Setelah hari ini adalah jadwal pengepesan gaun pengantin dan dia telah berjanji untuk bertemu dengan tunangannya di depan studio. Dirinya terkejut ketika disambut dengan sebuah adegan romantis setelah sekian lama menghabiskan waktu untuk menunggu kedatangannya. Punggung pria itu menghadap ke arahnya dan saat ini telah mencium seorang wanita yang berada di dalam pelukannya dengan penuh gairah. Sementara sang wanita menganggapinya dengan hal yang sama. Tang Raucu melihat bibir wanita itu melengkung membentuk sebuah senyuman puas melalui jendela mobil. Seperti disambar petir di siang hari, tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam pikirannya bahwa tunangannya akan bermain gila dengan saudara perempuannya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia mencoba untuk mengatupkan rahangnya karena perasaan malu dan marah. Dia merasa sangat bodoh. Dia segera bergegas ke bawah tanpa merasa ragu sedikit pun ketika dia menerima pasangan dari Ji Yang Feng 5 menit yang lalu saat dia mengatakan bahwa dia sudah sangat tidak sabar untuk melihat dirinya terbalut dengan gaun pengantin. Kini gaun yang tengah dikenakannya menjadi sebuah lelucon yang konyol. Tang Raucu baru saja mengetahui bahwa sebelumnya Gu Rauro telah mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Jelas sekali dia menginginkan dirinya untuk melihat adegan ini dan menertawakan kemalangannya. Sepertinya Gu Rauro dan ibunya masih belum merasa puas saat mereka berhasil merampas kasih sayang sang ayah dari dirinya. Dan sekarang dia juga telah merampas tunangannya. Dia merasa sangat kecewa dengan tindakan Ji Yang Feng. Padahal pria itu sangat membenci Gu Rauro, tapi pada kenyataannya mereka berdua telah memberikan satu pukulan yang sangat menyakitkan. Tang Raucu merasa seolah-olah dirinya baru saja terbangun dalam sebuah mimpi buruk. Dia takut tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai melakukan sesuatu hal yang ceroboh. Kemudian dia segera meninggalkan tempat kejadian sebelum Ji Yang Feng melihatnya. Tak lama kemudian Gu Rauro menghubunginya dan berkata dengan nada yang mengejek, "Kakakku sayang, kau pasti sudah melihat semuanya. Akulah wanita yang dicintai Ji Yang Feng. Dia tidak akan pernah menikahimu dan aku tidak akan pernah membiarkan pernikahan itu terjadi. Dia adalah milikku, jadi kamu harus mengubur impianmu untuk menikah dengannya." Tang Raucu menghabiskan waktu sepanjang sore itu dengan menyusuri jalan dalam keadaan sedih. Dia tidak mementingkan dirinya yang menjadi pusat perhatian dengan wajah yang berlinang air mata dan gaun pengantin panjang yang terseret di belakangnya. Dia masuk ke dalam sebuah klub malam dan memesan banyak sekali minuman beralkohol. Dia menghabiskannya sambil terus menangis. Dia ingin menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Malam itu kondisi Tang Raucu menjadi semakin buruk dan ia pun pingsan di sebuah sofa di dalam sebuah ruang pribadi klub. Keesokan pagi dia terbangun oleh dering suara telepon yang berbunyi. Tang Raucu mengangkat teleponnya dalam kondisi yang masih mengantuk dan bahkan dia belum sempat berbicara ketika Ji Yang Feng telah berteriak kepadanya dengan nada yang keras. "Tang Raucu, kau sedang berada di mana? Apa kau tahu bahwa kemarin aku telah menghabiskan sepanjang sore menunggumu di studio pengantin? Karena kau telah menganggap bahwa pernikahan ini bukanlah suatu hal yang penting, mari kita batalkan saja." Kata-kata itu membuat dirinya terguncang dan tersadar dari mabuknya. Sendirian dia sangat kuat tersirat dari ucapannya dan dia merasa sekujur tubuhnya dihinggapi dengan hawa dingin. Dia memang sudah tidak mempunyai keinginan untuk menikah dengannya sejak kemarin. Setelah mengakhiri percakapan dengan Ji Yang Feng,
Raucu beranjak masuk ke dalam kamar kecil untuk membersihkan diri dan meninggalkan ruangan itu dengan melunasi tagihannya. Seorang pria bertubuh jangkung berjalan tepat di hadapannya ketika dia sedang menyusuri koridor di jalan. Dia tidak terlihat memperhatikan pria itu hingga terdengar sang asisten berkata dengan nada hormat ketika posisi mereka berdekatan. Tuan, menurut ketua, tugas Anda hari ini adalah mengambil surat nikah dengan nonaku dan kemudian menghadiri acara makan malam dengannya dan merayakan pernikahannya. Aku tidak punya waktu. Kalimat itu terdengar dari bibir tipis sang pria dan suaranya terdengar sangat dingin. Tapi ketua berkata bahwa Anda harus menikah. Jika Anda tidak tertarik dengan nonaku, beliau akan terus mengirim beberapa calon kandidat hingga Anda dapat memilih wanita yang cocok untuk dinikahi. Sang asisten berusaha menyampaikan ucapan sang ketua dengan sangat hati-hati ketika keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Aku tidak percaya kalau dia belum menyerah dengan idenya ini. Silahkan saja dan pilihkan kaum sosialita dari kalangan manapun. Aku tidak akan peduli dengan siapa orang yang kau pilih, selama dia bukan orang yang dipilih olehnya untuk menghalangiku. Sejak awal aku tidak setuju dengan ide ini. Pria itu berkata sambil mengejek dan segera mulai membuat rencana singkat. Sang asisten hanya terdiam saat dia berkata, "Tuan, Anda pasti sedang bercanda, bukan?" Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin. "Apakah aku terlihat seperti orang yang sedang bercanda?" Sepertinya memang tidak. Dan lagi, pernikahan adalah sebuah tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Kenapa alasan menganggap bahwa hal ini adalah masalah yang sepele? Asistennya mulai mengatakan sesuatu kembali sebelum akhirnya dia berhenti. Dia mencoba membujuk atasannya untuk berpikir dua kali. Tetapi ketika dia melihat ekspresi tegas di wajahnya dengan cepat, dia segera menelan ucapannya. Tang Roucu tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah wajah pria itu ketika dia mendengar percakapan mereka. Pria itu terlihat sangat tampan, wajahnya tampak seperti sebuah patung hidup yang diukir oleh para dewa. Sosoknya sangat indah dan tergambar dengan sangat sempurna. Dia memiliki bibir yang tipis, hidung yang mancung, dan sepasang alis yang tebal, yang menambah kesan acuh dan sorotan mata yang tidak bisa ditebak. Pakaian yang dikenakan terlihat sangat sesuai, membuatnya semakin terlihat tampan. Wajahnya memancarkan aura dingin dan gagah, seolah-olah dia adalah seorang raja yang pembangkang. Ada sifat menyendiri yang membuat siapapun sulit untuk mendekatinya, dan sikapnya yang mempesona secara otomatis membuat dirinya memang layak untuk dihormati. Tang Roucu mengenali pria itu sebagai sosok Lu Xijin dari Thunderbolt Entertainment Group, yang dikenal sebagai seorang bangsawan dalam industri dunia hiburan. Biasanya dia bersikap rendah hati dan hampir tidak pernah muncul di depan umum, tapi dia pernah melihatnya sekali ketika dia masih menjadi seorang asisten jurnalis. Dia terkejut dan bertemu dengannya di tempat ini di sebuah klub malam. Tiba-tiba sebuah ide menghampiri dirinya ketika Lu Xijin melintas di depannya. Lu Xijin sedang mencari seorang untuk dinikahi dan dia baru saja dikhianati oleh tunangannya. Jadi mereka tidak pernah memiliki keterkaitan emosional dan hanya akan menjadi pasangan pernikahan yang cocok untuk satu dan yang lainnya. Yang lebih penting lagi, dia ingin melihat Gu Rauro tahu bahwa dia akan menemukan seseorang yang lebih baik daripada Ji Yinfeng. Dia ingin Ji Yinfeng menyesali keputusannya. Dia segera menghentikan langkahnya setelah mendapatkan ide ini. Tunggu sebentar, Tuan Lu. Lu Xijin dan asistennya merasa sedikit terkejut dan spontan menoleh ke arah wanita yang tengah menyapanya.